atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Pembacaan firman Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari Matius 13 ayat 10 sampai ayat 17. Mari kita baca satu-satu ayat secara responsoria. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi satu, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap." Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya hari lepas hari. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan membacakan Warta Jemaat Minggu Eksaudi 12 Mei 2024 dengan topik khotbah kebahagiaan orang benar. Warta pertama, duka cita. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 telah meninggal dunia seorang bapak bernama Slamet Tambunan dalam usia 72 tahun, suami dari ibu Rustina Boru Pangaribuan almarhum, meninggalkan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Semua sudah berkeluarga. Alamat Jalan Delman Utama nomor 79 RT 012 RW 09 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Jenazahnya dikebumikan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 di TPU Tanah Kusir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Kedua, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 12 Mei 2024 telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu keluarga Irlan Suherman Togatorop, istrinya Armayanti Rosita Boru Simaremare, beserta 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Alamat Jalan Gunung Galugung nomor G 101 Rempoa Ciputat Timur, masuk Banjar Bintaro Perdagangan dengan NPJ 2037. Datang dari HKBP Jatinegara Resort Jatinegara. Selamat bergabung dan beribadah di gereja HKBP Kebayoran Lama. Ketiga, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 10.30 WIB nanti akan dilaksanakan baptisan kudus kepada 1 orang anak dari jemaat kita yang bernama Gerard Gavriel Sipahutar, putra dari keluarga Abdi Krisnanda Sipahutar, ibunya Unike Yoneta Boru Tampu Bolon, Banjar Pondok Cabe Legoso. Mari kita doakan agar anak-anak tersebut bertumbuh di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Keempat, sermon lansia diadakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 9.30 WIB bertepat di Aula Sopo Praja lantai 2, dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Dihimbau kepada pengumuman lansia untuk datang menghadiri sermon tersebut. Kelima, kebangkitan hari Pentakosta. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 kita akan memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta 1. Kebaktian Minggu masuk seperti biasa pukul 7.30 WIB, pukul 10.30 WIB dan pukul 17 WIB. Serta kebaktian sekolah Minggu masuk pukul 10.30 WIB. Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 kita masih beribadah di gereja untuk memperingati hari turunnya Roh Kudus Pentakosta 2 masuk pukul 19.30 WIB. Warta ke-6, Dewan Diakonia. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 bertepat di Sopo Praja lantai 1, Seksi Diakoni Sosial akan mengadakan rapat dengan pengurus-pengurus Banjar untuk mendata ulang warga jemaat keluarga diakoni, anak asuh dan jemaat sakit menahun. Untuk itu dimohon kepada pengurus Banjar dan pengurus diakoni untuk datang menghadiri rapat tersebut. Ketujuh, cetakan buku Warta Jemaat. Percetakan buku Warta Jemaat setiap minggunya akan dikurangi dari 600 buku menjadi 300 buku dan akan diganti dengan barcode QR. Menunggu persiapan maka akan diberlakukan mulai hari Minggu tanggal 26 Mei 2024. 8. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama mengucapkan terima kasih kepada 1 keluarga Riko R. Silalahi, istrinya R. Boru Sitorus atas sumbangan berupa alat musik tiup 1 unit saksofon. B. Keluarga NN atas sumbangan bunga meja altar untuk hari Minggu ini
tanggal 12 Mei 2024. 9. Sosialisasi malam puji-pujian. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2024, Panitia Tahun Okumene Eksklusif akan mengadakan kegiatan malam puji-pujian bertepat di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Panitia sudah mengunjungi pengumuman KOR serta mensosialisasikan kegiatan sekaligus membagikan partitur. Panitia berharap dan memohon agar seluruh pengumuman KOR dapat memberikan dukungan dan ikut berpartisipasi di dalam kegiatan malam puji-pujian tersebut. 10. Panitia Pembangunan Rumah Dinas Pendeta pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 10 WIB akan dilaksanakan peresmian Rumah Dinas Pendeta, dimulai dengan acara kebaktian yang dipimpin oleh Praeses Distrik 8 DKI Jakarta. Panitia juga mengundang pengurus-pengurus Banjar, Paralhado dan istri, perwakilan jemaat dan kategorial. Untuk warta jemaat tambahan yaitu jemaat yang sakit Nyonya Marpaung berusiaan dirawat di RSPP Pertamina Banjar TKS. Demikian pembacaan warta jemaat. Terima kasih.
Secara sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita ikuti secara bersama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang sudah kita dengarkan, kita terima secara bersama pada hari Minggu ini, yaitu Minggu Eksaudi, yang berarti dengarlah suaraku ya Tuhan. Dan topik kebahagiaan orang benar. Dan nats ini adalah pengajaran mendasar tentang membangun kehidupan dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang akan menuntun seseorang pada kehidupan yang terbaik. Satu istilah, the finest life. Kehidupan yang terbaik. Itulah
kira-kira arti ungkapan dari the finest life. Kehidupan yang kita cita-citakan di dunia ini, setiap orang memilikinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi orang tua menginginkan supaya anak-anaknya meraih kehidupan yang terbaik, of the best. Berbagai upaya dari orang tua, berbagai cara, strategi untuk menggapai harapan dan cita-cita itu. Sehingga sampai muncul lagu di kita orang Batak, anak kokido hamorau diau. Hugugo pemacari, arian dang bodari, laho pasikolahon geleki. Daiko marsikolak sa tibu-tibuna, itap ninatolap gugoki. Artinya, begitu luar biasa cara strategi yang dilakukan orang tua untuk turut serta meraih cita-cita dari anak-anaknya. Namun demikian, ada dan banyak orang yang terkecoh dalam pemikiran yang sangat sempit untuk memaknai tentang istilah the finest life. Disadari atau tidak, tanpa pemikiran kritis dan permenungan atau kontemplasi mendalam, banyak yang mengasosiasikan kehidupan terbaik itu dengan pencapaian-pencapaian, baik itu prestasi, pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, bahkan ketenaran nama. Dan itu semakin diperparah, yaitu di zaman high-tech ini, dengan mudahnya akses untuk fleksi di media sosial untuk menampilkan yaitu hal-hal yang superficial. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, diskursus publik semakin didominasi oleh informasi yang instan, yang membentuk yaitu persepsi masyarakat luas dan bahkan yang disebut para kaum netizen sangat minim yang tertarik dan mau terlibat dalam diskusi yang serius menyangkut nilai, menyangkut norma, menyangkut tradisi atau budaya yang sebenarnya paling menentukan dalam pembentukan karakter. Padahal karakterlah yang paling penting dan menentukan. Dan itu sebenarnya tujuan dari nats firman Tuhan kita pada hari Minggu ini. Bagaimana membentuk karakter, bagaimana memiliki karakter yang baik. Bukan semata-mata hanya untuk mengejar status sosial, semata-mata hanya untuk mengejar pangkat dan jabatan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana karakter kita. Ada ungkapan yang mengatakan seperti ini. If you lost for money, you're lost nothing. If you lost health, you lost something.
If you lose your character, you lose everything. Artinya, jika Anda kehilangan uang, Anda belum kehilangan apa-apa. Jika Anda kehilangan kesehatan, Anda sudah kehilangan sesuatu. Tetapi, jika Anda kehilangan karakter, Anda kehilangan segalanya. Karakter adalah segalanya. Itulah yang paling berharga. Dan menentukan arti hidup seseorang di dunia ini, dimanapun dia berada. Kalau kita menilai sesama kita, teman kita, saudara kita, kalau dia jelek, kita akan mengatakan karakternya jelek. Kalau dia baik, kita akan mengatakan karakternya baik. Bagian pertama kitab Mazmur yang menjadi nats firman Tuhan pada Minggu Eksaudi hari ini adalah tentang pembentukan karakter. Sebab orang yang memiliki karakter akan tampil tangguh, akan tampil percaya diri. Artinya, dia memiliki kekuatan. Dia memiliki elastis dan dia memiliki tahan uji. Artinya, dia tidak kaku. Bagaimanapun situasi dan kondisi eksternal di luar dirinya, dia akan tetap tampil sebagai pribadi yang teruji, yang akan menampilkan yaitu pikiran, perkataan, perbuatan yang menjadi buah dari perenungannya tentang nilai, norma, dan budaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam konteks keyahudian, karakter seseorang terbentuk melalui perenungan atau permenungan akan Taurat. Taurat yang berisi firman Tuhan, yaitu perintah, peringatan, nubuatan, pengajaran, dan praktek-praktek hidup yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Salah satu pesan religius dan yang menjadi praksis dalam sejarah bangsa itu untuk membentuk karakter bangsa itu dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah yang terkenal dengan istilah Shema Israel. Shema itu dari bahasa aslinya. Artinya, perhatikanlah, dengarkanlah. Alamatnya kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Shema Israel. Shema orang-orang Kristen. Shema yang ditebus oleh Kristus. Dengarlah hai Israel, dengarlah setiap umat. Apa yang harus didengar? Dari suara, dari firman. Sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Yang mau kita perhatikan, yang mau kita dengarkan dengan kata Shema itu, yaitu Tuhan itu Allah kita. Rumah tidak hanya marangan-angan. Bahkan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mengingat Tuhan itu
pada saat kita bangun saja, kita langsung berdoa. Terima kasih Tuhan. Itulah semak. Dari ungkapan yang pertama itu, kita diingatkan bahwa Tuhan itu Allahmu. Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan itu Maha Kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang membentuk karakter dan kepribadian orang Yahudi. Dengan hukum Taurat. Membentuk karakter dan kepribadian mereka. Baik itu secara individu personal. Baik itu dalam komunitas keluarga. Baik itu komunitas bernegara berbangsa. Baik itu komunitas marhuria di tengah gereja. Dimanapun kita berada. Jatuh bangunnya satu bangsa sangat ditentukan oleh kesungguhan generasi tua mewariskan pengajaran dan tradisi itu kepada generasi yang berikut, generasi yang muda. Dan bahkan kemanapun pergi, baik itu di Yerusalem, baik itu di diaspora, kalau dikatakan bahasa Batak, parserahan, artinya parserahan diaspora, dimanapun berada. Tradisi untuk hidup di dalam hukum Taurat sama dengan firman Tuhan harus tetap terpelihara. Sebab itulah kekayaan yang luar biasa. Sebab orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Sebab orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Baik pergi ke sinagog. Kalau kita katakan untuk saat ini baik pergi ke bait Allah, ke gereja. Itu hanya untuk mendengar hukum Taurat dan firman Tuhan. Dan dalam kebiasaan orang Israel, biasanya di sinagog rabi yang membacakan Taurat dan kitab-kitab yang berisikan firman Tuhan, mendengarkan penjelasan rabi atau pemimpin agama, mendengarkan sejarah perjalanan eksodus bangsa itu dari pembuangan Mesir. Eksodus yaitu keluaran dari Mesir, perjalanan di gurun pasir hingga ditibakan ke tanah perjanjian, dan apa perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa dan yang mencengangkan tidak bisa mereka lupakan. Sebab itu akan mempertebal iman mereka. Dengan perbuatan-perbuatan Allah buat seluruh umat yang percaya. Yaitu dalam hal eksodus. Dari hal yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Dari hal yang menyakitkan kepada hal yang tidak menyakitkan, yang mensukacitakan. Eksodus, Allah bertindak, mengeluarkan, melepaskan kita dari seluruh persoalan, penderitaan kita, pergumulan kita. Kalau dikatakan ditibakan, eksodus dari hal yang sangat menyakitkan ke hal yang mensukacitakan, itu tidak bisa dilupakan umat Israel. Itu tidak bisa dilupakan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sejarah keselamatan Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, menjadi permenungan secara individual dan komunal yang harus kita lakukan secara konsisten. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, merenungkan Taurat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu harus menjadi lifestyle. Itu harus menjadi
kebiasaan, itu harus menjadi tradisi, itu harus menjadi budaya. Karena apa? Karena itu menjadi kesukaan kita. Kesukaan akan firman Tuhan. Itu yang harus kita miliki. Dan itu kita lakukan tidak karena terpaksa. Kita harus menginvestasikan banyak waktu, tenaga, potensi dalam diri kita. Untuk internalisasi Taurat itu, firman Tuhan itu. Sehingga kita benar-benar memahaminya dan mengimaninya. Dan menghidupinya. Dan pada akhirnya melahirkan banyak nilai-nilai. Di antaranya takut akan Tuhan, kasih kepada Tuhan dan sesama, kerendahan, kesetiaan, kepedulian kepada sesama, perdamaian, dan rasa keadilan, sense of justice. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, internalisasi Taurat, internalisasi firman Tuhan yang kita lakukan secara intensif dan berkelanjutan akan menjadi budaya, kebiasaan, atau kesukaan, niscaya akan menghasilkan nilai-nilai yang sesuai dengan Taurat itu, nilai-nilai yang sesuai dengan firman itu. Generasi yang demikianlah yang dianalogikan dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air, pohon yang kokoh dan rindang, akarnya menjalar dan kokoh di bawah tanah, dahannya tumbuh besar, ranting-rantingnya bercabang-cabang, dengan daun hijau dan segar, serta buahnya banyak. Buah yang baik, enak dan manis, tetapi bukan atau dang marperbuenarwa na asom doh nasapot. Tidak membuahkan rasa yang asam, tidak menghasilkan buah yang tidak baik, tetapi buah yang baik dan buah yang manis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita, hidup orang yang demikian akan menghasilkan buah-buah yang baik. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena Taurat dan firman Tuhan dengan nilai-nilai terbaik itu sudah menjadi hidup dan menjadi karakternya. Maka sebagai konsekuensi logisnya setiap saat dia menghasilkan yang terbaik. Dari dalam dirinya mengalir yaitu kebaikan. Apa saja kebaikan itu? Kasih, keadilan, kejujuran, damai sejahtera. Dari dalam dirinya terpancar sukacita. Dari dalam dirinya terpancar kesejukan, antusiasme dan energi positif. Orang yang berjumpa dan berinteraksi dengannya akan merasa terberkati karena merasakan sukacita yang luar biasa, terberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Lebih mengerikan kalau kehadiran kita dimanapun tidak dianggap orang lain terberkati. Dan itu dilatar belakangi berbagai hal. Ada itu yang selalu membawa keributan dengan kesombongan dan keangkuhannya. Makanya orang mengatakan, hati-hati
manusia yang berkarakter angkuh dan sombong. Tetapi orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia selalu merindukan itu. Siang malam duduk-duduk bekerja dan bahkan bangun pun dia selalu hidup di dalam firman Tuhan. Dengan imannya akan terbentuk sifat dan karakter yang baik. Orang yang memiliki sifat karakter yang baik dalam setiap perilaku perbuatan perkataannya akan membuahkan buah yang manis. Dan bahkan Bapak Ibu, Saudaraku, dalam bidang pekerjaan, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ini berarti bahwa segala pemikiran, perkataan, dan perbuatannya menjadi membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan keluarga, dalam komunitas dimanapun, dalam yang berorganisasi, di tengah masyarakat, bahkan di dunia global saat ini. Memang kata-kata yang keluar dari mulutnya, ekspresi wajah, dan seluruh tubuh dan tindakannya benar-benar merupakan personifikasi dari Taurat Tuhan, personifikasi dari firman Tuhan, personifikasi dari cinta kasih Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kebencian, kekerasan, ketidakadilan, penindasan, dan perbuatan-perbuatan yang merusak kehidupan. Tetapi melalui dirinya, keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dan itulah yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal 5 ayat 24. Tetapi dalam nats kita ini disebut orang fasik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya, orang fasik adalah seperti sekam yang ditiupkan angin. Dan bahkan dikatakan hidupnya tidak berguna. Bahkan selalu merusak. Holan namanegai dohok manggaori. Dia duduk bersama para pencemooh dan merancang hal-hal yang mencelakakan orang lain. Duduk bersama dengan pencemooh untuk merancang, menghancurkan hal-hal yang baik. Hatinya penuh dengan kebencian dan rasa cemburu. Hosom, teal, elat, late. Dia membuat orang sakit. Dia senang membuat orang bingung. Dia senang membuat orang sedih. Dan dia bahkan senang melihat orang kehilangan harapan. Tetapi firman Tuhan mengarahkan setiap orang yang percaya kepadanya untuk melaksanakan tugas misi yang mulia. Yang lemah harus dimotivasi supaya dia kuat. Yang hilang harapan harus dimotivasi supaya semangatnya tumbuh dan bangkit kembali. Tetapi orang yang selalu merusak yang disebut orang fasik. Orang seperti ini sering disebutkan dengan istilah toksik. Selalu buat masalah dan dia tidak mau berubah. Dia hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sikap dan perilaku yang sama. Dan terus menjadi sumber masalah. Itu memang konsekuensi logis dari kenyataan. Karena di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Dia mendengar firman Tuhan. Dia mengucapkan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu tidak terlebih dahulu mendarat dalam hatinya. Sehingga tidak berakar. Sehingga tidak bertumbuh.
sehingga tidak berbuah, sehingga tidak bermakna, sehingga tidak berdampak. Apapun profesi seseorang, bagaimanapun status sosial ekonominya, bahkan demikian juga dalam orientasi politik, orang yang memiliki the finest life akan selalu menghadirkan kebaikan dengan rasa kebenaran, kedamaian, dan keadilan. Pribadi-pribadi yang tumbuh dengan nilai, norma, dan kebiasaan budaya mulia akan memancarkan kebaikan-kebaikan dan buah-buah yang sangat penting dalam membangun kehidupan di dunia ini, dimanapun dia berada. Itulah yang dikatakan umat yang percaya dimanapun dia berada di perserahan diaspora. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, the finest life, salah seorang tokoh dunia yang menampilkan kehidupan terbaik. Dan mungkin ini kita sudah mendengar salah seorang yang bernama Frank Caprio di Amerika Serikat. Profesinya sebagai seorang hakim kepala di pengadilan, dan bahkan dia menjadi menarik perhatian dunia. Dia bersinar lewat aksi-aksinya mengadili dan mengambil keputusan untuk setiap kasus-kasus, baik itu yang pelik sekali dan bahkan yang sangat sederhana. Di dalam pengadilan itu selalu dia jadikan fun dan menarik. Dia jadikan kursi dan meja hakim serta ruang pengadilan menjadi panggung pembelajaran, menjadi panggung berbagai cinta kasih, panggung di mana orang dapat mengadu dan menerima apa yang pantas diterima atas perbuatan atau kesalahannya. Dari apa yang dilakukan Frank Caprio, jika ada pameo saat ini mengatakan ternyata di pengadilan tak ada keadilan. Bapak Ibu Saudara, pernyataan itu terbantahkan dengan sikap kehidupan Frank Caprio, di mana masyarakat sangat menikmati apa yang dia perbuatnya, di mana dia menunjukkan kenyamanan, keadilan yang luar biasa. Tetapi saat ini dia mengalami sakit penyakit. Dia tetap tunjukkan kerendahan hati apa yang dimintanya kepada yang menyukai dia, yang termasuk viral. Hanya satu yang dia minta. Saudara-saudaraku yang perhatian dan mencintai saya, tolong dalam situasi penyakitku sekarang ini, saya didoakan. Ada beberapa orang yang bertanya kepadanya, Bapak Hakim Frank Caprio, apa yang harus saya lakukan? Selalu dia katakan, saya sangat butuh doamu. Doakan saya. Inilah satu contoh pribadi yang luar biasa dalam the finest life, yang menginspirasi dunia saat ini. Dalam keadaan sakit sekalipun, dia tetap menginspirasi dunia ini dengan kerendahan hatinya, memohon doa. Dia menunjukkan bahwa dia sangat butuh orang lain. Dia sangat butuh doa orang-orang yang mencintai dia. Apapun yang dilakukannya berhasil. Sebab dia berhasil menyentuh banyak jiwa di seluruh dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita. Kita semua inginkan the finest life.
Dan kita bisa. Tuhan akan menolong kita. Yang penting adalah, apakah kita mau? Kita mau dekat dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam, dan bahkan berupaya menginternalisasi firman Tuhan itu. Mencoba menghidupinya. Niscaya dari dalam diri saudara dan kita semuanya akan mengalir buah-buah yang terbaik. Buah yang enak, buah yang sejuk, buah yang indah, buah yang menyehatkan, dan buah yang mencerahkan. Jadilah the finest life. Hiduplah dalam firman Tuhan, yaitu yang bertumbuh, berakar, berbuah, bermakna, dan berdampak. Amin, kita berdoa. Jadikanlah kami Tuhan di dalam firman-Mu menjadi manusia yang bertumbuh, berakar, berbuah, bermakna dan berdampak. Sehingga melalui hidup kami, firman-Mu akan dirasakan orang lain. Sehingga apa yang diperintahkan Tuhan, supaya bertambah umat yang percaya kepadamu. Jauhkan kami Tuhan dari kehidupan orang fasik, orang pencemooh, orang yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Tapi tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu supaya kami berhikmat bahwa hidup kami ini dan juga seluruh yang kami miliki di hidup kami ini itu hanya pemberian semata, anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati seluruh jemaat-Mu yang hidup takut akan Engkau. Dan biarlah Tuhan yang menuntun hidup orang-orang yang hidup di dalam kefasikan, di dalam hidup pencemooh, di dalam hidup kesombongan dan keangkuhan. Tetapi dengan tuntunan Tuhan menjadi hidup takut akan Engkau. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Valeri, Eliora, Berlianauli, Boru Tambunan, GS Lumbanturuan, Nyonya Mariani Manik, Boru Nababan, Nyonya Sintua M. Tampubolon, Boru Silitonga, Togap Hutapea, Nyonya Sintua ESM Simamora, Boru Sihotang, Parto Panjaitan, Manarsar Barimbing, Sahat Sintua Sahat Pak Pahan, Sintua Insinyur MH Sihombing,
Sintua Doktorandus GP Manihuru, Nyonya Sintua Ka Panjaitan Boru Silitonga, Jumahan Purba, Iwan BM Tampo Bolon, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Toni Nahal Hutapea, Nyonya Marpaung Boru Siahaan, dan juga jemaatmu yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada semuanya Tuhan, baik itu yang opnam di rumah sakit, baik yang tinggal di rumah mereka, dan juga baik jemaatmu yang berada pada saat ini dalam persekutuan kami, kebaktian minggu kami di tengah gerejamu ini. Tuhan yang Maha Tahu, sentuhan kasih Tuhan, itu yang kami mohon kepadamu Tuhan. Dengan kasih-Mu, menguatkan, memampukan mereka di dalam situasi sakit penyakit mereka. Dan kami mohon Tuhan juga, dengan kasih-Mu kami memohon Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Juga jemaat-Mu yang menerima berkat karunia-Mu yang berlimpah, sukacita dari beberapa jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, anak-anak jemaat-Mu yang mendapatkan jodohnya, dan juga berhasil di dalam setiap pekerjaan. Dan banyak lagi Tuhan yang mensukacitakan, yang kami kategorikan berkat-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dan untuk anak-anak jemaat-Mu yang menjalankan sekolah, perkuliahan dan pekerjaannya, baik di lingkungan kami dan juga di luar Jakarta ini, yang akan melaksanakan perjalanan kemanapun mereka pergi untuk menunaikan tugas tanggung jawabnya, baik itu yang berhubungan dengan pendidikan dan juga pekerjaannya. Tuhan yang meneguhkan hati dan pikiran, terutama iman mereka, supaya tidak ada keraguan, ketakutan, tetapi dengan berserah diri kepada Tuhan, memunculkan keyakinan yang luar biasa bahwa Tuhan akan selalu menyertai, melindungi, memampukan dan menguatkan mereka semuanya. Harapan gerejamu, anak-anak gerejamu ini Tuhan, laki-laki maupun itu perempuan, mereka semuanya meraih, mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Kami serahkan Tuhan seluruh perjalanan hidup kami, dan juga buat hari ini, kebaktian minggu siang ini, satu orang anak jemaat-Mu akan menerima baptisan kudus yang dibawa orang tuanya, dan artinya anak tersebut akan tertulis namanya dalam buku kerajaan Allah, sehingga anak tersebut akan menjadi pewaris kerajaan-Mu. Sertai, mampukan, kuatkan orang tuanya untuk membimbing anak tersebut dengan bertumbuhnya, baik secara fisik dan juga dalam hatinya, dalam pikirannya. Anak tersebut akan tertanam dan hidup di dalam takut
akan Engkau. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Selama hidup di dunia, hatiku tuluslah, dan firman Tuhan
Amanginang kita semuanya, kita akan masuk ke acara baptisan kudus untuk satu orang anak jemaat kita. Kita akan masuk ke acara baptisan kudus. Pertama sekali kita akan puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 146 ayat 1 tambah 6. Ya Yesus, terima kami yang datang padamu, membawa kami, mohon baptisanmu. Kasih kami tuliskan namanya di kitab kehidupan di surga yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah dia menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah anak ini di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarlah firman Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Untuk orang tua yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus, sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar dia mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika demikian,
jawablah dengan, ya saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, jawablah dengan, ya saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Gerard Gabriel Sipahutar, saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tetap situ ya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah menyerahkan anak ini kepadamu. Dan engkau telah menerima dia menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini. Agar anak ini menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini. Dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua anak ini. Kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Agar anak ini bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan bernyanyi sekaligus menutup kebaktian kita. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 2. Pada saat kita menyanyikan ini, jemaat kami undang untuk berdiri. Pujilah Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.